Kita sebelumnya sudah belajar tentang loop perulangan. Jadi kita akan melanjutkan course kita yang dengan belajar tentang sequence ya, atau collection. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwa sequence itu kalau diterjemahkan itu kan kayak urutan ya. Nah, tapi sequence di Python ini kayak kumpulan elemen ya. Elemennya bisa apa aja, bisa string, bisa boolean, bisa integer bebas. Dan di Python sendiri memiliki beberapa tipe sequence, tapi kita akan mempelajari 3 aja yang cukup sering dipakai ya, list, tuple, sama dictionary. Langsung aja kita ke code. Pertama kita belajar tentang list ya. Ini gue akan kasih contoh. Untuk membuat list adalah dengan menggunakan buka tutup kurung siku ya. Seperti ini. Nah, ini untuk membuat sebuah list. Coba kita buat listnya itu 1, 2, 3. Kita coba cek tipe datanya apa. Wait, print. Oh, kita kurang tutup kurung di sini. Apa lagi nih? Oh, typo ya. Daftar list. Nah, kita di sini tipe datanya itu adalah sebuah list. Jadi ini untuk kita membuat sebuah list. Kalau di Java ya, Java itu untuk masing-masing elemen dalam list itu statik ya. Jadi kalau dia integer harus integer semua. Kalau dia string harus string semua. Jadi kita mengenerate itu seperti ini. Kalau di Java ya, seperti ini ya. Cuma kalau kita di Python ini dia itu dynamic ya. Jadi bisa kita campur di dalam list ini dengan boolean bersifat true, contohnya lalu string. Gitu ya. Nah, ini kayak bisa. Kalau kayak gini bisa di Python. Jadi cukup enak ya kalau di Python ya. Nah, teman-teman juga bisa kalau mau manggil data dalam list itu bisa menggunakan seperti ini. Daftar list, nama listnya. Lalu buka tutup kurung siku seperti ini. Lalu masukkan indeks. Apa itu indeks? Indeks itu adalah urutan ya. Jadi kalau di listnya Python itu dimulai dengan 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kita teman-teman masukin 0, 1, 2, 3, yang keluar adalah true. Kita coba aja langsung. Yang keluar adalah true. Jadi teman bisa manggil data tertentu, elemen tertentu di dalam list dengan menggunakan cara seperti ini ya. Kedua, 3 ya. Jadi ini 0, 1, 2. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa kalau ingin memanggil list tertentu ya, langsung di grup gitu ya. Contohnya seperti ini. Menggunakan kolon baru 3. Nah, teman-teman lihat kolon ini apa? Titik 2 ini apa? Titik 2 ini artinya diawali ya, dimulai dari mana gitu. Jadi dimulai dari yang awal ya. Dari 1 berarti sampai yang ketiga. Jadi 0, 1, 2, 3 true. Jadi sampai sini aja dia akan memprint data 1, 2, 3 true. Kita coba lihat. Oh maaf, jadi dia 3 data aja ya. 1, 2, 3 seperti itu. Nggak dari 0. Itu untuk deratnya doang. Ya teman-teman kalau seperti ini teman-teman bisa manggil 3 data pertama ya dari list. Kalau teman-teman mau ambil 2 dan 3, teman-teman bisa menambahkan di sini 1 ya. Jadi dimulai dari yang pertama. Jadi yang pertamanya itu tidak diikut sertakan. 1, 2, 3 gitu. Coba teman-teman lihat. Nah ini, jadi yang teman-teman dapatkan hanya data 2 dan 3 saja. Teman-teman juga bisa ambil data dari belakang dengan cara menggunakan minus. Kurang, seperti tanda kurang seperti ini. Teman-teman coba lihat.
Nah, dia akan mengambil data dari belakang ya, dengan menggunakan minus ini ya. Jadi 1, 2, dia mengambil data true-nya ya. Jadi seperti itu untuk mengambil data dari belakang. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah data dalam list, teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Daftar list. Teman-teman masukkan indeks keberapa yang ingin diubah dengan menggunakan buka tutup kurung siku. Ini indeks ketiga. Lalu teman-teman masukkan mau ubah jadi apa, bebas, bisa bentuknya integer atau string, bebas. Jadi saya akan ubah ke dalam bentuk string saja. Hari ini panas gitu ya. Teman tinggal print aja untuk mengeceknya. Print daftar list. Nah, jadi untuk data ketiga, dia itu sudah berupa jadi hari ini panas. Ini kan data 0, 1, 2, 3. Jadi kita mendapatkan data yang ketiga sudah terubah jadi hari ini panas, bukan boolean lagi. Nah, jadi kita teman-teman juga bisa ya kalau mau memprint semua datanya dengan cara perulangan seperti sebelumnya. Contohnya, teman-teman print aja seperti ini caranya. Daftar for X in daftar list titik 2 satu tab, lalu teman-teman print aja X-nya. Jadi semuanya itu akan diubah menjadi X dan di print ya. Jadi akan ngelupin gitu. Nah, teman-teman akan melihat di sini hasilnya seperti ini. 1, 2, 3 true, aku string. 1, 2, 3 strong, aku string. Jadi teman-teman juga bisa ya memprint data masing-masing dengan menggunakan perulangan gitu ya. Jadi berikut untuk list ya. Selain itu teman-teman juga bisa mengcombine dua list. Cara seperti ini. Nah, teman tinggal menggunakan tambah ya kalau ingin mengcombine ya dua list. Hasilnya seperti ini. Dimana dua list akan digabungkan ya, di-combine gitu. Nah, kalau teman-teman juga ingin tentunya ingin menduplikat ini 4 kali, teman bisa menggunakan seperti ini, kali 4 atau kali 2 aja terlalu banyak ya. Teman-teman lihat dia akan diduplikasi 2 kali ya, di combine 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi teman-teman bisa menggunakan teknik seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa kalau mau mencari jumlah data maksimal dan data minimal menggunakan len, max, dan min ya. Nah, kita coba aja len max min. Nah, teman-teman bisa mendapatkan jumlah data max dan min. Coba teman-teman lihat di sini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada 3 jumlah data dan data terbesarnya 3 dan data terkecilnya 1. Tentunya ini nggak berlaku kalau teman-teman masukkan di sini dalam string, dia akan error. Dia akan error. No support between instance of str and integer. Jadi kalau dia ada satu list yang berisikan integer dan string, dia nggak support gitu. Jadi ini nggak berlaku jika ada string di dalamnya. Selain itu ada beberapa function ya, ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk mempermudah pekerjaan kita di Python. Yang pertama adalah append. Ini untuk apa? Append ini untuk menambahkan value baru di akhir ya. Teman-teman coba lihat kalau saya akan menambahkan value baru pada list X.
Ini bisa apa aja ya? Bisa integer atau string juga bisa. Saya akan menambahkan string di sini. Dan teman-teman bisa lihat di sini muncul value baru di dalam list sebagai indeks terakhir ya. 0, 1, 2, 3. Di indeks ketiga muncul value baru. Jadi ini teman-teman bisa menambahkan value baru dengan cara seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau di indeks terakhir, maunya di pertama atau kedua, teman-teman bisa menggunakan insert. Oke. Dan ditaruh di awal ini parameter atau elemen yang mau ditaruh di mana ya indeksnya ya. Tentunya saya mau taruh di pertama. Di pertama akan menggantikan 2 seharusnya ini. Coba teman-teman cek. Nah, teman-teman lihat dia menambahkan di value kedua ya. Jadi dia nggak akan mereplace, nggak akan menggantikan. Dua tetap ada, tapi untuk value kedua ditambahkan value baru lagi gitu ya. Jadi seperti itu untuk penggunaan insert. Teman-teman juga bisa remove indeks tertentu dengan cara menggunakan method remove. Dan teman-teman cek mau yang mana di remove ya. Contoh saya mau remove yang nomor 2. Nah, lihat di sini lihat teman-teman. Untuk list kedua dia sudah remove berdasarkan value yang sama, bukan karena ini 2, 1, 2 bukan. Coba ya kita kasih contoh yang lain ya. Remove saya. Nah, kalau teman mau remove saya, teman bisa menggunakan seperti ini. Coba ya, saya kasih pembandingnya di atas. Nah, lihat teman-teman di sini untuk list pertama sebelumnya dia ada value remove saya, tapi untuk di list selanjutnya dia sudah tidak ada. Jadi teman-teman bisa remove dengan cara remove seperti ini tentunya. Kalau teman ingin meremove berdasarkan indeks, teman-teman bisa menggunakan pop seperti ini. Lalu teman-teman tinggal remove saja indeks keberapa gitu ya. Nah, lihat teman-teman dia remove indeks ke-2 ya. Jadi ini penggunaan pop ini untuk meremove tapi berdasarkan indeks tentunya. Nah, kalau teman-teman juga ingin mencari ya ini indeks keberapa, remove saya, teman-teman bisa menggunakan indeks seperti ini. Dan elemennya kita kasih di sini remove saya gitu. Dan kita mendapatkan bahwa remove saya ini adalah indeks ketiga ya. 0, 1, 2, 3 gitu. Untuk teman-teman ingin mencari indeks dari value tertentu ya, dari elemen tertentu. Nah, teman-teman juga bisa kalau ingin mensort ya. Ingin mensort tentunya ini kita nggak bisa mencampurkan dengan integer, harus string saja. Coba kita kasih yang belum terurut ya. 18, 300, 232. Oke, kita coba ini. Ini kita kecilin biar lebih beragam ya. Oke, kita ingin mensort ini. Teman-teman bisa menggunakan metode sort yang disediakan oleh Python. Cara seperti ini. X sort. Cukup seperti ini saja. Teman-teman bisa print X-nya. Nah, dengan begitu hasilnya itu sudah di sort ya, akan mereturn list yang sudah diurutkan gitu. Ada cara lain dengan menggunakan metode sorted. Oke, dalam print aja ya. Dan lihat teman-teman hasilnya sama seperti cara sort sebelumnya. Nah, bedanya apa?
Kalau sort akan mengubah nilai X secara permanen. Jadi sort itu nilai X-nya sudah berubah gitu ya. Tapi kalau disorted itu akan mengubah tampilannya saja untuk kita lihat. Cuman untuk X-nya sendiri itu masih sama ya. Kecuali kalau teman-teman mengubahnya seperti ini. Nah, ini X-nya akan berubah secara permanen gitu. Jadi untuk sorted dan sort begitu bedanya. Nah, ini untuk penggunaan list. Sekarang kita akan belajar penggunaan tuple. Kalau tuple formatnya seperti ini. Kalau list formatnya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Kalau tuple itu formatnya seperti ini. Menggunakan buka tutup kurung yang biasa ya. Nah, kita coba perbedain nih ya value-nya. Sabar. 5, 6, 7, 8. Nah, ini untuk perbedaan list dan tuple. Nah, kenapa dibedakan? Jadi apa perbedaannya? Sebenarnya teman-teman bisa untuk get data seperti kita mengget data di list dengan cara kita mengget data di tuple, itu bisa. Ini saya kasih contoh aja langsung. Kita ambil indeks kedua, kita coba print 7. Teman-teman lihat ini 0, 1, 2. Sama saja seperti list, cuman bedanya apa? Yang berbeda itu kita tidak dapat mengubah data dalam tuple ya. Jadi teman-teman nggak bisa tuh mengubah data nih. Saya coba. Kita ubah dari di data kedua itu menjadi 200. Tuple object does not support item assignment. Jadi kita nggak dapat mengubahnya gitu ya, nggak disupport gitu ya item assignment, penugasan seperti ini. Jadi seperti itu letak perbedaannya. Nah, gimana kalau kita mau ngebedainnya ya, mau mengubahnya gitu ya? Kita harus typecasting dulu ya. Kita harus mengconvert dulu ke dalam list. Dari tuple kita convert ke list, baru kita convert lagi ke tuple. Jadi cara seperti ini. Kita convert dulu ke list. Lalu kita convert lagi ke tuple. Dan teman-teman bisa coba memprint ya untuk mengeceknya. Nah, teman-teman lihat dia sudah berubah dalam bentuk tuple, tapi datanya juga sudah berubah. Jadi berikut teman-teman kalau mengubah data dalam tuple ya, harus di-convert dulu atau di typecasting dulu dalam bentuk list. Oke, jadi kita akan lanjutkan ke dictionary. Atau kita bilang dic aja ya, terlalu panjang ya. Dictionary ya. Dictionary itu gimana sih? Dictionary itu di value-nya itu dalam berupa objek ya. Contohnya siswa. Ini saya kasih contoh aja langsung nama Joko. Sorry jangan nama gua aja ya. Taro ya. Pakai string. Lalu umur 21. Enggak, gue udah 3. Maaf, ini bukan titik 2 ya, bukan kolon, tapi ini koma. Lalu apa lagi ya? Jurusan IPA ya, contoh aja ya, IPA. Nah, ini adalah dictionary ya, ini adalah dictionary. Jadi teman-teman kalau ingin memprint atau mengget data itu nggak bisa dengan cara seperti ini ya. Siswa baru, teman-teman
ambil indeksnya itu nggak bisa, karena di sini juga nggak ada indeks, yang adanya itu value dan key ya. Jadi teman kalau mau ngambil data itu harus menggunakan key-nya. Jadi teman-teman kalau mau ambil nama, teman-teman ambil nama seperti ini, coba print aja. Nah, dia akan mengambil value dari nama. Oke. Contoh kita kasih yang lain dah. Teman-teman ambil jurusannya. Dia akan mengambil jurusannya. Jadi kalau dictionary itu kita nggak bisa mengambil data berdasarkan indeks, harus berdasarkan key-nya ya. Ini key itu ini. Nama, umur, jurusan. Nah, berdasarkan kasus ini berarti untuk key itu dia itu harus unik ya, harus berbeda, masing-masing key itu harus berbeda. Tapi kalau value itu boleh sama, oke? Nah, jadi untuk key ini juga teman-teman bisa kalau dia itu berupa, saya geser aja, boolean bisa teman-teman. Kita coba key-nya di sini. Nah, lihat teman-teman, dia mengambil data dari data berupa boolean yang dimana true, yang itu value-nya itu 300. Jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah data ya, kalau ingin mengubah value dari key, teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Ini ingin mengubah nama contohnya. Jadi kita masukin key-nya dalam buka tutup kurung siku seperti ini. Teman-teman masukkan key-nya, lalu tinggal teman ubah jadi pengen apa. Seperti ini. Kemudian tinggal print aja untuk mengeceknya. Cek apa yang salah. Oh, ini harus dalam bentuk string ya. Nah, ya teman-teman lihat nama sudah berubah, yang sebelumnya nama saya di sini Taro, tapi di sini berubah jadi Sutrisno ya. Ini untuk mengubah value dari key yang berada dalam dictionary. Ada beberapa metode yang sering digunakan di dictionary, yaitu adalah item, keys, dan value ya. Nah, ini penggunaannya bagaimana? Contoh, siswa items siswa keys siswa value. Kita lihat hasilnya apa ya. Nah, kalau lihat teman-teman lihat, ini akan mengubah masing-masing value key dalam bentuk tuple, diitemkan gitu ya, dalam bentuk tuple. Dan kalau keys, dia akan merubah dalam bentuk tuple yang dalamnya list ya. Dan begitu juga dengan value. Tentu teman-teman mungkin akan menggunakan ini kalau diperlukan ya. Jadi nggak harus diperlukan, tapi teman-teman biar paham ini kegunaannya apa. Oke, sekarang kita akan memahami tentang membership operator ya. Seharusnya ini di course sebelumnya mengenai operator, tapi nggak apa-apa. Saya kasih contoh aja langsung di sini. Kalau di membership operator ada beberapa. Yang pertama in dan not in, dan satu lagi is dan is no. Oke, coba aja langsung. Saya kasih list aja di sini untuk mempermudah contohnya. X sama dengan ini saya hapus saja karena bukan dictionary. X sama dengan list yang isinya 3, 4, 5. Teman-teman bisa lihat di sini saya akan mencoba menggunakan is dan in dan not in ya.
oleh teman-teman, hasilnya itu adalah false dan true. Kenapa? Karena emang penggunaan ini untuk mengecek nilai elemen yang diminta apakah ada di dalam list. Dan kita lihat kalau 2 ini kan nggak ada dalam list, jadi nilainya false. 2 ini not in X, not in list, dan tentunya benar dan nilainya true. Ada satu lagi untuk teman-teman ketahui, yaitu adalah is dan is not. Ini penggunaan bagaimana? Saya kasih contoh aja. X seperti biasa. Ini adalah string. Saya akan cek menggunakan if statement. Saya mengecek nih apakah ini adalah string atau tidak. Saya akan cek di sini jika iya. Kalau bukan, coba aja langsung. X adalah string. X adalah string. Jadi ini untuk memastikan nilai ya, nilai value ya. Jadi apakah X adalah string bisa digunakan seperti ini ya. Nah, coba kita balikin aja. Oke, pakai T ya. Ya, bukan is no ya, tapi is not ya. Jadi is sama is not sebenarnya fungsinya itu kayak mirip-mirip dengan penugasan ya, assignment, operator assignment ya, sama dengan ya. Tapi ini seperti dalam bentuk kalimatnya ya. Jadi berikut kita sudah belajar tentang list, tuple, dictionary, dan beberapa dari membership operator yang teman-teman perlu ketahui. Berikut untuk course hari ini.